Hai semua, balik lagi dengan saya Leski. Di materi kita kali ini kita akan belajar tentang type annotation di dalam tipe data objek dan juga tipe data array. Setelah kemarin kan kita sudah belajar tentang type annotation di dalam tipe data di string, number, dan juga boolean. Sekarang kita coba untuk tipe data array dan juga tipe data objek di dalam TypeScript. Nah, pertama di sini kita coba hapus dulu. Kita mulai dulu untuk tipe data array. Nah, untuk tipe data array sendiri, kita bisa langsung saja buat let daftar angka contohnya atau daftar nilai. Daftar nilai di mana semua nilainya itu dia tipe datanya number. Nah, untuk buat dia berupa tipe data array kita bisa buat seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Contoh 100, 95 sama 65. Nah, seperti ini. Jadi untuk semua nilai dalam variabelnya ini itu bertipe data number. Kalau kita masukkan tipe data lain selain number, contoh 0, nah dia bakal terjadi error, yaitu tipe data stringnya tidak bisa dimasukkan ke dalam tipe data number. Nah, ini juga berlaku kalau kita lakukan metode push. Contoh kalau kita masukkan nilai baru di sini push, kita masukkan 55. Nah, ini masih bisa kita masukkan nilainya ke dalam arraynya langsung, tapi kalau dia berupa string dia bakal error. Contoh di sini 0. Nah, ini bakal error karena kita tidak bisa masukkan nilai dari tipe data string ini masuk ke dalam array tipe data number. Nah, jadi kalau kita masukkan tipe data yang sesuai, contoh 75, kemudian kita coba console log daftar nilai dan kita coba jalankan. Buka terminal, mpn run dev. Nah, di sini bakal tampil nilainya 195, 65, dan juga 75. Tapi kalau kita paksakan masih terjadi error. Sini kita masukkan lagi 0. Pada saat kita paksain jalanin di terminalnya menggunakan mpn run dev, dia bakal terjadi error di sini. Nah, ini ya, dia akan kasih tahu errornya berada di mana, kemudian errornya apa. Jadi tidak bakal bisa dieksekusi kalau memang masih terjadi error di dalam TypeScript-nya. Nih, saya masukkan lagi 75. Nah, kemudian bagaimana jika di dalam variabel array-nya ini terdapat dua tipe data? Nah, contoh mungkin di sini kita buat variabel dengan nama biodata, di mana biodata ini terdapat dua tipe data, yaitu tipe data number dan juga tipe data string. Contoh di sini kita masukkan tipe data string Reski 100, kemudian di sini Budi, kemudian koma 95, kemudian di sini Adi 65. Nah, ini kan masih terjadi error di dalam codingan kita. Nah, caranya kita bisa buat di sini union. Buat dengan tipe data string juga bisa diakses selain tipe data numbernya. Dan kita harus kurung seperti ini. Nah, jadi di dalam variabel biodatanya ini dia bisa menampung tipe data string dan juga tipe data number dalamnya. Jadi seperti ini untuk tipe data array untuk type annotation. Kemudian bagaimana jika kita ingin buat tipe data array dengan empty array? Nah, contoh seperti ini, let empty titik 2 array kosong. Nah, ini kalau kita ingin membuat sebuah empty array atau array kosong untuk nilainya, yaitu arraynya belum diisi apa-apa dalamnya. Dan sebenarnya di sini selain kita bisa masukkan juga ya langsung seperti ini tanpa kita masukkan tipe datanya, kita bisa langsung buat nah seperti ini, maka secara otomatis tipe datanya ini itu akan bergantung pada nilai yang kita masukkan untuk variabelnya ini, yaitu tipe datanya cuma bisa string ataupun number. Nah, ini untuk tipe data array. Kemudian bagaimana jika tipe data objek? Kita masuk ke tipe data objek. Nah, untuk tipe data objek sendiri kita coba buat variabel dengan nama students, di mana di studentnya ini kita kasih tipe data di setiap key-nya.
Berarti di sini kita bisa buat untuk name, tipe datanya string, kemudian umur, tipe datanya number, dan address, tipe datanya string. Dan kita masukkan nilai dari objeknya. Objeknya untuk name kita masukkan Budi, kemudian umur 20, kemudian address Parepare. Nah, contoh seperti ini. Jadi kita bisa masukkan nilainya, tapi kalau kita hapus salah satu key-nya dan juga nilainya, dia bakal terjadi error di variabelnya. Jadi harus dimasukkan sesuai dengan tipe data dan key yang kita daftarkan di sini. Nah, ini bakal berguna kalau di dalam React.js-nya nanti kalau kita ingin pembuatan props, kita harus masukkan nilai dari props-nya, kemudian tipe data dari objek props-nya. Dan ada juga di sini dalam objek ada yang namanya optional key, yaitu key-nya kita bisa isi optional, bisa diisi bisa tidak. Contoh seperti ini, is complete. Kita kasih nilainya boolean. Nah, ini kita bisa kasih tanda tanya, jadi dia optional, bisa diisi atau tidak. Dan yang ini juga kita bisa ubah nilainya kalau kita mau. Contoh student, kita masukkan nilainya untuk is complete sama dengan true. Nanti is complete-nya bakal masuk ke dalam nilai studentnya ini. Kita coba log student, kita coba jalankan di terminal, clear dulu npm run dev. Di sini bakal jalan dan nilainya bakal masuk. Jadi untuk bagian yang ini kita bisa optional masukinnya, bisa dimasukkan bisa tidak nilainya. Nah, ini kalau tipe data objek. Dan ada juga tipe data yang namanya array object atau array of object. Nah, untuk array of object sendiri seperti ini, array of object. Jadi di dalam array terdapat objek-objek di dalamnya. Nah, contoh di sini saya akan buat beberapa objek. Contoh seperti books, sama dengan kita kasih ID 1, kemudian item, book, kemudian price, harganya ke 1000 atau 10.000. Kita masukkan juga untuk variabel objek yang lain. Contoh di sini pen, ID-nya 2, itemnya pen, ini 3000, kemudian pensil, itemnya pensil, ID-nya 3, dan di sini 2000. Nah, ini kita coba gabung semua objek-objek ini masuk ke dalam sebuah array. Kita bisa langsung buat di bawah. Sini let items sama dengan items titik 2. Nah, kita masukkan objek-objeknya, ada ID, number, kemudian item, tipe data string, dan price. Untuk harganya tipe datanya number. Dan satu lagi mungkin stock. Kita masukkan sini stock 10, stock 30, dan yang satunya mungkin kita buat optional yang pensil. Kemudian stock dengan tipe data number. Kita tinggal tampilkan nilainya. Di sini dia berupa array. Tampilkan array dan kita panggil semua objek-objek kita. Variable book, pen, sama pensil. Nah, pensilnya ini terjadi error karena errornya itu untuk kolom stoknya belum dideklarasikan. Kita harus masukkan nilai untuk stok. Tapi kalau kita ingin buat optional, berarti di sini kita tinggal kasih tanda tanya untuk stoknya.
Dan ada satu lagi di dalam objek yang bisa kita atur, yaitu kita bisa buat di sini. Contoh ID-nya read only, dia cuma bisa dibaca, dia tidak bisa diubah nilainya. Nah, contoh kita ingin ubah nilai untuk buku ini yang masuk ke area indeks ke 0. Di sini items, indeks ke 0, titik ID, kita ingin ganti ID-nya jadi 100. Nah, sini bakal terjadi error, yaitu ID tidak bisa kita ubah nilainya karena dia cuma read only. Itu cuma bisa dibaca, tidak bisa diubah untuk nilainya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk array dan objek di dalam TypeScript, yaitu penggunaan type notation di dalam array dan juga tipe data objek. Di video berikutnya kita akan coba untuk belajar tentang function dan juga function parameter di dalam TypeScript-nya. Jadi jika ingin tanyakan silahkan masuk ke Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.